So, di video sebelumnya kita itu udah bahas yang namanya Cloud Cowork ya. Dan kalau teman-teman belum nonton, coba tonton dulu karena itu lebih ke penjelasan start awal untuk orang-orang yang pengen nyobain Cloud AI. Nah, kali ini kita itu bakal bahas salah satu tools yang cukup OP ya buat developer di 2026, yaitu Cloud Code. Ini semacam AI command line gitulah dari Anthropic. Jadi kita bisa bayangin kalau misalkan kita itu ngobrol sama AI langsung di terminal ya. Suruh dia untuk baca seluruh code base-nya, terus kita suruh dia untuk edit filenya, jalanin comment, commit git ya, bahkan ngedebug error. Itu semua pakai bahasa yang cukup oke ya kan. Itu Cloud Code ini adalah jawabannya. Jadi bisa dibilang ini tuh bukan sekedar alat untuk kita cuman coding doang atau copilot biasa, karena Cloud Cowork ini tuh semacam agentic coding gitu lah, yang bisa dibilang ya ini bener-bener bisa kerja bareng kita di terminal. Di video kali ini aku bakal bahas ya apa itu Cloud Code, fitur-fitur utamanya, cara install dan pakainya, plus perbedaannya dengan tools lainnya. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum menyimak sampai selesai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu biar nggak ketinggalan series Cloud AI kita ya, karena kita mungkin bakal bahas Cloud AI itu seperti apa dan beberapa penggunaannya ya. Cuman kalau misalkan aku jelasin workflow yang sangat rumit itu juga bikin pusing tentunya. Tapi yang jelas adalah aku sangat yakin sekali dalam setiap bulannya Cloud itu pasti bakal ngupdate fitur baru, dan itu bisa kita bahas juga di channel ini. So, apa sih itu Cloud Code? Jadi Cloud Code ini adalah tools coding agentic resmi dari Anthropic yang berjalan di command line atau terminal. Bedanya dengan Cloud biasa apa tuh bang? Itu. Jadi Cloud biasanya itu ya kita cuma bisa chat di web atau app Cloud-nya aja. Tapi kalau Cloud Code ini ya, dia tuh AI-nya tuh langsung masuk ke proyek folder kita. Jadi ini bisa baca file, ngedit kode, jalanin terminal comment, dan kerjain tugas yang kompleks secara mandiri. Dia bahkan paham ya dengan konteks code base kita ya secara keseluruhan. Jadi ini bukan cuma satu file, makanya disebut agentic. Jadi ya, dia juga bisa merencanakan langkah sendiri, eksekusi, lalu iterasi sampai tugasnya selesai. Saat ini Cloud Code ini sangat digemarin juga ya, karena ini feel-nya ya paling, apa ya istilahnya, paling oke lah, kelihatan paling oke karena ada terminal-terminalnya gitu. Ya bisa dibilang ini feel-nya tuh kayak kita ngobrol di terminal komen terminal itulah. Sekarang kita bahas fitur utamanya. Jadi Cloud Code ini tuh punya beberapa fitur-fitur keren ya, yaitu ada yang namanya full code based understanding. Jadi dia bisa nge-scan dan paham seluruh proyek kita, dan ya kita tahu kalau dalam sebuah aplikasi itu bisa ada jutaan baris kode ya kan tentunya. Dan natural language command-nya juga ini cukup kita pakai dengan kita ngetik dalam bahasa Inggris atau Indonesia lah. Misal kalau kita pengen software tertentu untuk menambahkan fitur tertentu, kita bisa tulis saja tambahin fitur authentication menggunakan next out, atau mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tulis saja fix bug di login page ini bla 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 dan bla bla bla, atau refactor semua komponen jadi lebih clean dan sebagainya, edit file otomatis ya kan? Dan lain-lainnya lah. Istilahnya dia bisa yang namanya ya mengubah dan menyimpan file ya tanpa kita itu copy paste secara manual. Kita bisa jalani di terminal command ya. Tentu jalanin juga npm install, npm run dev, git commit ya, dan test build dan lain-lain. Dan tentu kalau misalkan teman-teman saya masih bingung bang ini gimana ini gitu kan, nanti kita akan langsung ya lihat seperti apa ya kan cara untuk menggunakannya lah intinya. So langsung aja kita mulai. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah install yang namanya Cloud Code ya kan, nanti kita itu bakal ada yang namanya fitur chat, cowork, dan code lah ya kan. Nah intinya cowork dan code ini tuh ada dan terbuka ketika kita itu udah daftar yang paket pro-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini ada yang namanya local dan lain-lainnya. Biasanya sih ini nanti tuh kalau misalkan kita belum install yang namanya Git ya kan, nah itu bakal error. Jadi kita bisa install Git dulu ya kan, yang linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah juga. Kemudian kalau udah terinstall sampai selesai, kalian bisa restart langsung laptopnya, nah atau PC-nya kalau misalkan kalian pakai Windows lah ya, gitu-gitulah ya kan. Nah, kemudian baru bisa yang namanya membuka file code ini. Maksudnya kayak ya masukin ke new folder gitu-gitulah. Jadi di sini aku itu punya yang namanya new folder ya di sini ya teman-teman. Ini ada di directory download gitu. Nah, di sini aku bakal yang namanya masukin sebuah prompt gitu, yang promptnya tuh bisa dibilang aku ya mungkin ini lebih lengkap dan lebih oke lah ketika aku terapkan di sini. So, aku pengen bikin sebuah aplikasi ya. Aku udah masukin promnya di sini, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh promnya ya kan. Dan kita sebenarnya bisa milih model di sini ya guys ya. Jadi kita bisa pilih model lah, berbagai model. Jadi aku akan pakai Sonnet 4.6 ya kan. Jadi aku pengen bikin sebuah content caption formatter gitu. Pakai HTML atau JS plus Tailwind gitu kan. Jadi seperti ini konteks-konteks yang diberikan gitu. Bikinin input text area buat draft caption, ada tombol clean text ya kan, ada tombol add hashtag dan sebagainya. Ada juga fitur autocopy setelah selesai diformat dan tampilannya simple, responsif, dan punya dark mode gitu. So setelah itu kita tinggal enter aja ya kan.
Dan kita akan langsung percayai workspace di sini ya. Dan dia akan langsung memulai guys. Nah ini bisa kita tunggu, kita mau ngopi, kita mau beli apa namanya jajan dan sebagainya itu bisa. Dan di sini dia langsung memakai beberapa token tuh ya kan. Ada sekitar 600-an token tuh. 700, 800, 900. Jadi emang tokennya banyak pakai teman-teman. Dan memang menurutku sih it's okay kalau memang ya aplikasi yang kita bikin itu ya bisa membantu kita untuk menyempurnakan mungkin tugas-tugasnya atau apapun yang pengen kalian kalian kerjakan lah. Karena aku content creator, jadi aku tuh butuh semacam yang namanya content caption formatter gitu, asli. Karena aku butuh banget dengan software-software seperti itu gitu. Dan emang sekarang sih kalau kalau ngomongin tentang aplikasi dan sebagainya ya kita tuh kan sebenarnya bisa gitu loh bikin bikin aplikasi sendiri karena ada AI ini gitu teman-teman, asli. Dan ya ketika kita semuanya udah mandiri ya apa-apanya mandiri tuh menurutku itu bakal enak banget sih dan ngebantu banget. Nah oke, dia udah bikin ya dan seperti inilah tampilannya guys, tuh kalian bisa lihat ya, menurutku sih oke ya. Caption formatter di sini ya kan, jadi kita bisa nambahin hashtag, clean hashtag and copy dan sebagainya tuh, hashtag yang hashtag banget juga dikasih ya kan, gini-gini gila sih, ini menurutku keren banget ya. Tuh, kalian bisa lihat ini draft caption ya kan. Terus dia bisa nge-preview hasilnya seperti apa, gini-gini. Asli ini keren sih, sumpah. Jadi misal nih aku udah masukin yang namanya caption di sini teman-teman, lagi nyoba ngeracik sesuatu bla 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 and bla 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 gitu ya. Nah, kita tinggal add hashtag. Tuh. Add hashtag dia akan langsung yang namanya masuk ke sini nih. Langsung dia masukin tuh hashtagnya, ya kan? Otomatis semuanya kayak gini teman-teman gitu. Lalu kita bisa clean plus hashtag dan copy kayak gini. Itu bisa tuh ya kan. Dan kita lihat ya, misal ini adalah aplikasi, aku coba buka notepad, kita copy paste, nah dia akan jadinya seperti ini guys. Gitu sih. Ini adalah salah satu cara yang paling apa ya, simple sebenarnya. Nah kalau misalkan nih kalian berpikir bisa nggak bang ini diubah-ubah lagi, kayak misal nih ditaruh di apa gitu kan, atau mungkin aku pengen ubah tampilannya gitu, tulisan clean text ini ya kan, diubah warnanya dan sebagainya, itu bisa, kita tinggal tulis aja kayak gini teman-teman. Ubah background tombol tulisan clean text ya kan, misal nih jadi warna hijau gitu, jadi satu aja gitu. Nah dia akan langsung loading ya kan, kita tunggu dia teman-teman. So ya dia langsung ubah warnanya jadi hijau tuh kan. Jadi seperti itu caranya. Ini keren banget sih asli. Ya, itu adalah cara yang paling simpel untuk memanfaatkan yang namanya Cloud Code ini. Dan kalau misalkan kalian itu semakin kreatif ya dalam mencoba untuk bikin sebuah software tertentu, menurutku juga akan semakin bagus. Istilahnya kayak gimana ya? AI ini itu cuma tools yang pada intinya input itu tetap ada di kita. Kreativitasnya itu ada di kita. Semakin kita kreatif, semakin kita itu memahami apa sih yang pengen kita bikin ya kan menggunakan Cloud Code ini, ya maka output dari aplikasinya juga akan semakin oke. Kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Ya itu tadi adalah cara penggunaan Cloud Code ya. Itu untuk pekerjaan yang sangat sederhana sekali. Ya kalau misalkan kalian lagi coba-coba, coba bikin proyek yang sederhana dulu gitu. Nanti kalau misal udah memahami, oh ternyata sistemnya seperti ini, sistemnya seperti itu. Nah teman-teman tinggal yang namanya ya gas saja ya kan. Dan bikin ya dengan cara yang istilahnya kayak ya bikin folder-folder gede kalau misalkan udah paham gitu. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Ya kalau kita ngomongin kelebihannya sih ya ini enak banget buat developer yang suka kerjain sesuatu di terminal. Karena konteksnya juga gede dan akurat ya. Dan ya workflow-nya juga super cepat. Jadi istilahnya kita nggak perlu buka browsernya. Ini sangat powerful banget ya untuk refactoring besar ya kan. Buat berbagai yang namanya aplikasi-aplikasi yang lagi kita bikin. Itu sih kelebihannya menurutku. Nah kalau ngomongin kekurangannya, kita butuh yang namanya paket Pro atau Max gitu. Jadi tidak bisa menggunakannya secara gratis gitu guys. Dan ya masih perlu review manual juga sih. Jadi kita tidak bisa 100% mempercayakan yang namanya semua proyek kita ke si cloud ini. Jadi kita juga harus ngecek-ngecek juga tuh apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang gitu ya. Dan bisa dibilang ya tentu cloud ini hanyalah sebuah tools ya kan. AI ini adalah sebuah alat ya. Kalau tidak ada manusia yang menjalankannya, dia cuman pelongo-pelongo aja. Dan gak cuman itu ya, learning curve buat orang yang baru pertama pakai ini juga kadang cukup dalam sih kalau buat aku ya. Karena aku sendiri juga lagi mempelajari cloud code ini teman-teman. Dan kita lihat akan seperti apa ya aku memaksimalkan tool satu ini
ini. Dan jujur aja saat ini aku juga masih pakai tools yang lainnya buat coding dan ya just see what's gonna happen next. Tapi sih ini layak banget dicoba sebenarnya karena ya akan makin canggih teman-teman, asli. Ya itu tadi adalah penjelasan lengkap tentang Cloud Code ya. Gimana cara makainya gitu-gitu ya kan. Dimana ini adalah AI command line tool baru dari Anthropic yang tentunya membuat kita sebagai orang-orang yang mulai pengen bikin aplikasi nge-vibe coding ya, itu cukup excited lah di tahun 2026 ini lah. Ya istilahnya tools ini bener-bener bisa mengubah cara kita ngoding ya. Cuman dari ya awalnya kita zaman dulu ya kan, ngoding kita tulis satu-satu gitu ya. Sekarang udah ada AI yang bisa bener-bener ngebantu untuk kerja di proyeknya kita. Kalau misalkan teman-teman itu udah pernah pakai Cloud Code, coba deh tulis di komentar. Kira-kira nih ya, proyek apa sih yang lagi atau udah kalian bikin gitu. Atau kalian mungkin pengen aku bikin tutorial build full stack app pakai Cloud Code. Wah, sejam 2 jam tentunya ya kan. Kalau dibikin beneran ya di video berikutnya gitu. Anyway, kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalain loncengnya. Terima kasih udah nonton dan semangat terus guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.